Tentang asuhan keperawatan jiwa diagnosa sehat. Diagnosa ini yang kita akan bahas ada 10 diagnosa ya. Yang kalau dulu di buku yang dulu sih yang ada gitu ya di Indonesia itu ada 11 diagnosa. Kalau sekarang ada 10 diagnosa. Sebenarnya kalau diagnosa sendiri itu banyak ya. Ada yang sehat, ada yang risiko, ada yang gangguan. Nah, kita ngebahasnya yang sehat dulu, yang sehat aja ya hari ini. Dan di dalam bukunya yang sekarang itu ada 10 yang akan dibahas gitu ya. Jadi cukup banyak juga. Mudah-mudahan sih bisa dipahami ya. Ada 10 diagnosis sehat apa aja. Yang pertama, kesiapan peningkatan perkembangan ibu hamil. Ini yang dulu itu nggak ada ya, nggak sempat dibahas. Tapi kalau sekarang ada dibahas. Jadi yang namanya perawatan jiwa itu tidak hanya membahas yang gangguan saja atau yang risiko saja yang sudah mengalami masalah, misalnya orang yang cemas gitu ya. Tapi juga orang yang sehat juga itu perlu diberikan asuhan perawatan jiwa ya. Yang pertama adalah kesiapan peningkatan perkembangan ibu hamil. Selanjutnya, yang kedua, kesiapan peningkatan perkembangan bayi. Lalu yang ketiga, kesiapan peningkatan perkembangan kanak-kanak. Lalu yang keempat, kesiapan peningkatan perkembangan anak prasekolah. Yang kelima, kesiapan peningkatan perkembangan anak sekolah. Yang keenam, kesiapan peningkatan perkembangan remaja. Yang ketujuh, kesiapan peningkatan perkembangan dewasa muda. Yang kedelapan, kesiapan peningkatan perkembangan dewasa tua. Yang kesembilan, kesiapan peningkatan perkembangan lansia. Dan yang terakhir, defisien pengetahuan. Jadi kalimat menulis diagnosanya untuk yang sehat, itu ada tambahan kesiapan peningkatan perkembangan. Jadi untuk diagnosa sehat, kita melihatnya dari tumbuh kembangnya. Ya, kita juga melihat dari kebutuhan dasar ibu hamil ya. Sampai tugas perkembangan dari setiap usia ya sampai lansia. Dan yang terakhirnya baru ada istilahnya namanya defisien pengetahuan ya. Oke, kita bahas yang pertama. Yang pertama itu kesiapan peningkatan perkembangan ibu hamil ya. Apa yang dimaksud dengan kehamilan? Kehamilan adalah suatu rangkaian dari mulai bertemunya sel, sperma dengan sel telur yang sehat dan dilanjutkan dengan fertilisasi, idasi, dan implantasi. Lalu yang kedua, kehamilan diawali adanya janin dalam rahim seseorang perempuan sebagai hasil konsepsi pada dinding endometrium di dalam uterus sampai lahirnya janin. Lalu yang ketiga, pada masa ini, seorang ibu belajar untuk memahami dan memberikan respon positif terhadap perubahan fisiologis, psikologis, dan sosial selama usia kehamilannya. Tanda dan gejalanya itu untuk ibu hamil ada tiga trimester ya, yang berbeda-beda dari tiap trimester 1, 2, dan 3 tanda gejalanya. Untuk yang pertama trimester 1 ya, secara subjektif tidak menstruasi, ingin selalu diperhatikan oleh suami dan keluarga, merasa bahagia dengan kehamilan, merasa nyaman dan bahagia bila disentuh, dibelai dan disayangi oleh suami, merasakan perasaan yang berubah-ubah dari waktu ke waktu, respon terhadap perubahan yang terjadi, mual dan muntah di pagi hari, cepat lelah dan mengantuk,
Lalu untuk objektifnya, areola mamai menghitam, tes kehamilan positif. Itu untuk trimester yang pertama. Lalu untuk trimester yang kedua, subjektif, takut jika suami meninggalkan rumah dalam waktu relatif lama, mulai merasakan gerakan janin, merasa senang dan bahagia dengan gerakan janin, merasakan ada ikatan dengan janin. Itu untuk subjektif trimester kedua. Untuk objektifnya, perut mulai kelihatan buncit, payudara membesar. Lalu untuk trimester yang ketiga, secara subjektif, merasakan ketidaknyamanan pada tubuh, sesak, mudah lelah, kram kaki, merasa kepanasan, mudah berkeringat, sering berkemih, sesak napas, mudah lelah, kram kaki, membayangkan hari kelahiran dengan gembira, mencari informasi dari banyak sumber tentang kehamilan, kelahiran, dan janin, memutuskan tempat alternatif untuk melahirkan. Lalu objektif di trimester yang ketiga, keluar cairan kuning dari puting susu, mempersiapkan segala kebutuhan bayi, baik material maupun spiritual, contohnya nama terbaik, tempat melahirkan, upacara kelahiran, perlengkapan bayi dan ibu, dan lain-lain. Itu untuk tanda dan gejala ibu hamil ya. Ini tanda gejalanya adalah tanda gejala yang sehat. Ya. Lalu kita lihat tujuan asuhan keperawatannya. Tujuan asuhan keperawatan itu akan dibagi 3. Yang pertama itu kognitif, yang kedua psikomotor, yang ketiga afektif. Untuk kognitif, perkembangan yang normal pada ibu hamil, ya tujuannya. Lalu tujuan yang lainnya perkembangan yang menyimpang pada ibu hamil. Lalu cara menyesuaikan diri terhadap perubahan biologis, psikologis, dan sosial selama masa kehamilan. Maksudnya adalah ketika kita memberikan asuhan keperawatan, ibu hamil mampu memahami yang pertama perkembangan yang normal dan juga yang menyimpang, dan juga bagaimana cara menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi atau yang dialami oleh ibu hamil tersebut. Lalu yang kedua, psikomotor. Melakukan adaptasi terhadap perubahan biologis, psikologis, dan sosial, menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan janinnya, lalu melakukan pemeriksaan kehamilan dan persalinan pada fasilitas pelayanan kesehatan. Lalu afektif, ibu hamil merasa bahagia dan menerima kehamilannya. Ini adalah tujuan kita memberikan asuhan keperawatan kepada individu ibu hamil. Nanti akan ada pemberian asuhan keperawatan yang dilakukan kepada keluarganya. Seperti keluarga mampu mengenal bagaimana perkembangan ibu hamil yang normal dan menyimpang, lalu bagaimana keluarga mampu memberikan dukungan pada ibu hamil, dan juga mampu memberikan kebahagiaan dan motivasi pada ibu hamil. Tindakan keperawatan yang akan kita lakukan, ya. Yang pertama bisa mendiskusikan tentang perkembangan yang normal, mendiskusikan tentang perkembangan yang menyimpang, lalu bagaimana kita berdiskusi dengan klien tentang perubahan-perubahan yang dialami oleh klien tersebut. Bisa juga mendiskusikan tentang mencapai pertumbuhan dan perkembangan janin yang normal dengan bonding dan attachment. Ya. Itu salah satu contoh tindakannya. Tindakan pada keluarganya, ya, bisa juga kita menjelaskan tentang perkembangan ibu hamil yang normal dan menyimpang, dan juga mendiskusikan dengan keluarga tentang perubahan-perubahan yang akan terjadi atau yang dialami oleh klien tersebut. Oke, itu untuk diagnosa yang pertama. Lalu untuk diagnosa selanjutnya yang kedua adalah tentang kesiapan peningkatan perkembangan bayi.
Yang pertama, kesiapan peningkatan perkembangan bayi adalah tahap perkembangan bayi usia 0 sampai 18 bulan. Pada usia ini bayi belajar mengembangkan rasa percaya terhadap orang lain. Perkembangan psikososial bayi yang normal adalah proses perkembangan yang ditandai dengan pemupukan rasa percaya terhadap orang lain, diawali dengan rasa percaya terhadap ibu dan mengharapkan perhatian. Jika bayi tidak mampu mencapai tugas perkembangan, maka bayi akan cenderung tidak percaya pada orang lain. Kita lihat tanda dan gejalanya. Tanda gejalanya dibagi 3 usia. Yang pertama 0 sampai 6 bulan. Yang kedua usia 6 sampai 12 bulan. Dan yang ketiga usia 12 sampai 18 bulan. Untuk usia 0 sampai 6 bulan, ya, tanda gejalanya, bayi dapat mengangkat kepala, membalikan badan dari telentang ke telungkup sampai anak dapat membalikan badannya sendiri, menggenggam benda, mengoceh dan memberi reaksi terhadap suara, menengok ke arah sumber suara, menangis saat merasa tidak nyaman, basah, lapar, haus, sakit, dan gerah. Untuk usia 6 sampai 12 bulan, bagaimana bayi dapat merangkak, berdiri, berjalan dengan berpegangan dan latihan berjalan sendiri, membungkukkan badan tanpa berpenggangan, tertawa dan berteriak gembira bila melihat benda yang menarik, mengucapkan perkataan yang terdiri dari 2 suku kata yang sama, memperhatikan atau memandang wajah ibu atau orang yang mengajak bicara, senang diajak bicara dan bermain, berbahagia dipeluk dan dicium. Lalu menangis saat merasa tidak nyaman, menangis saat digendong orang yang tidak dikenalnya, menolak saat akan digendong orang yang tidak dikenalnya. Jadi untuk bayi usia 6 sampai 12 bulan, kondisi diagnosa sehatnya adalah ketika bayi tersebut ingin digendong oleh orang lain yang tidak dikenalnya, maka dia akan menolak, maka dia juga bisa menangis gitu ya. Dan itu adalah hal yang normal ya. Adalah hal yang tanda gejala yang sehat seperti itu. Ya. Lalu yang ketiga, usia 12 sampai 18 bulan, bayi dapat berjalan mundur, menangkap bola, menendang bola, berjalan naik turun tangga, menumpuk balok, menyebutkan nama bagian tubuh, mengucapkan perkataan yang terdiri dari 2 suku kata, memperhatikan atau memandang wajah ibu atau orang yang mengajak bicara, senang diajak bicara dan bermain, berbahagia dipeluk dan dicium. Lalu menangis saat merasa tidak nyaman, menangis saat digendong orang yang tidak dikenalnya, menolak saat akan digendong orang yang tidak dikenalnya. Oke, buat teman-teman semua, kalau ada pertanyaan bisa di chat ya. Oke, untuk tujuannya. Tujuan yang pertama adalah kognitif. Bagaimana bayi mampu mengembangkan kemampuan berbicara dan berbahasa, berespon terhadap bunyi atau suara, mengenal dan membedakan orang-orang di sekitarnya. Untuk psikomotor, bayi mampu mengembangkan kemampuan motoriknya. Lalu secara afektif, bayi mampu mengekspresikan perasaan sebagai respon terhadap stimulus. Tindakan yang dapat diberikan oleh perawat terhadap perkembangan diagnosa sehat adalah salah satunya memberikan stimulus kepada bayi tersebut. Contohnya, melatih bayi untuk mengangkat kepala untuk usia 0 sampai 6 bulan, panggil bayi sesuai dengan namanya, ajak bayi berbicara, ya. Lalu untuk usia 6 sampai 12 bulan, bisa melatih bayi untuk membungkukkan badan tanpa berpegangan, segera menggendong, memeluk, dan membuai bayi saat bayi menangis, penuhi kebutuhan dasar bayi. Ajari bayi untuk berbicara. Lalu untuk usia 12 sampai 18 bulan, bagaimana perawat melatih bayi berjalan mundur, menangkap bola, menumpuk balok, beri selimut saat bayi kedinginan,
Penuhi kebutuhan dasar bayi, ajak bayi untuk berbicara, ajak bayi bermain. Contohnya bersuara lucu, menggerakkan benda, memperlihatkan benda berwarna menarik, atau benda berbunyi. Oke, kita lihat diagnosa selanjutnya tentang kesiapan peningkatan perkembangan kanak-kanak. Kesiapan peningkatan perkembangan kanak-kanak adalah tahap perkembangan anak usia 18 sampai 36 bulan, ketika pada usia ini anak belajar melatih kemandiriannya untuk melakukan tindakan yang ditunjukkan dengan anak, mempelajari lingkungan sekitar, dan ingin mengendalikan diri. Jika anak tidak mampu mencapai tugas perkembangan pada masa ini, anak akan cenderung merasa malu, ragu-ragu, dan kurang percaya diri. Kita lihat tanda dan gejalanya, kita lihat subjektif dan objektifnya. Secara subjektif, anak mengenal dan menyebutkan namanya sendiri. Jadi pada usia kanak-kanak, tugas perkembangannya adalah dia mengenal dan dapat menyebutkan namanya sendiri. Lalu anak sering menggunakan kata jangan, tidak, atau enggak. Itu adalah hal yang normal, hal yang sehat, ya. Jadi ketika misalnya ada orang yang menyuruhnya atau orang tuanya atau saudaranya menyuruh anak-anak untuk misalnya mengambil sesuatu atau yang paling sering menyuruhnya untuk mandi, lalu anak tersebut mengatakan enggak mau. Nah, itu hal yang normal, yang wajar ya. Lalu secara objektif, anak banyak bertanya tentang hal baru atau benda asing. Anak melakukan kegiatan sendiri, anak mulai bermain dan berkomunikasi dengan orang di luar keluarga. Anak hanya sebentar mau berpisah dengan orang tua. Ya. Jadi anak usia anak-anak ya, usia 18 sampai 36 bulan itu sangat sulit sekali untuk berpisah dengan orang tuanya. Kita lihat tujuan asuhan keperawatan. Secara kognitif bagaimana anak mampu mengenal dan menyebutkan nama, mampu mengembangkan kemampuan komunikasi. Untuk psikomotor, ya, bagaimana anak mengembangkan kemampuan motorik kasar dan halus, melakukan kegiatan sendiri. Lalu secara afektif, menunjukkan rasa suka dan tidak suka, melakukan kegiatan keagamaan bersama keluarga. Jadi kalau misalnya di usia anak-anak, ketika keluarganya sedang sholat, gitu ya, ketika anak-anak orang tuanya sedang taraweh di rumah, gitu ya, karena sekarang di rumah, gitu ya, anak-anak biasanya mengikuti gerakannya, ya, menarik sajadah, terus pengen memakai mukena, gitu ya, pengen pakai sarung, gitu ya. Itu adalah hal yang normal atau yang sehat seperti itu. Lalu bagaimana kita memberikan asuhan perawatannya untuk diagnosa sehat ini adalah dengan cara melatih anak merawat diri. Contohnya kayak mandi, makan, berpakaian, toilet training, gitu ya. Juga latih anak melakukan kegiatan rumah tangga yang sederhana, ya, kayak nyapu sedikit, gitu ya. Terus juga kalau biasanya kalau lagi nyuci piring, dia ikut pengen nyuci piring gitu walaupun basah-basahan segala macam. Terus juga berikan mainan sesuai perkembangan gitu ya. Tidak memberikan HP gitu ya, tapi memberikan mainan sesuai perkembangannya ya. Tidak misalnya memberikan senjata, misalnya senjata mainan jangan dulu, tapi di masa anak-anak misalnya dengan bisa memberikan latihan gambar gitu ya, mewarnai. Nah, terus juga latih disiplin dan tata krama, kayak misalnya ketika dia mau masuk ke rumah ya minta izin dulu, kalau mau masuk kamar orang tuanya minta izin dulu dan sebagainya. Oke, untuk diagnosa yang selanjutnya, kesiapan peningkatan perkembangan anak prasekolah, yaitu kesiapan peningkatan perkembangan anak usia sekolah,
usia 3-6 tahun yang mulai berinisiatif, memberi gagasan dan ide melakukan kegiatan sendiri dengan tujuan tertentu. Dukungan dan pujian akan mengembangkan konsep diri positif. Jika anak prasekolah tidak mampu mencapai perkembangannya,